Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Kita berjumpa di pekan pertama tahun 2024 atau tepatnya 7 Januari 2024. Ya pemirsa, tentunya Lintas Banua Sepekan akan hadir dengan seragam informasi yang telah kami siapkan selama 1 minggu terakhir. Dan bersama saya Lina Salina kami hadirkan Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita mulai informasi yang pertama di Lintas Banua Sepekan minggu ini. KPU Kabupaten Banjar melakukan registrasi dan memberikan pengarahan terkait teknis dan tata tertib kepada tenaga pelipat surat suara di gudang logistik pemilu. Sementara itu, pemirsa, di hari pertama pelaksanaan pelipatan terpantau masih ada petugas yang kedapatan membawa botol minuman ke area penyortiran dan pelipatan. Padahal sebelumnya sudah ada larangan. 150 tenaga pelipat surat suara mengikuti registrasi di gudang logistik KPU Kabupaten Banjar pada Rabu siang. Sebagian merupakan wajah lama yang pernah ikut melipat surat suara pada pemilu sebelumnya, sedang lainnya adalah wajah baru. Usai dilaksanakan registrasi, tenaga pelipat surat suara diberikan pengarahan oleh petugas KPU Kabupaten Banjar terkait teknis pelipatan dan tata tertib selama melakukan pelipatan surat suara tersebut. Dijadwalkan pelipatan surat suara di gudang KPU Banjar dimulai Kamis pagi dengan total 3.667 box surat suara pemilu. Waktu pelipatan surat suara sesuai jam kerja dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 WITA dengan target waktu pelipatan selama 20 hari ke depan. Sedangkan pada saat hajatan haul guru sekumpul, para tenaga pelipat surat suara diberikan libur selama 1 hari. Untuk pelipatannya itu nanti kita sesuai jam kerja, jadi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi kalau ada misalnya petugas sortir pelipatan nantinya ada jam 2 sudah selesai dan dia minta untuk penambahan kotak lagi, itu kita akan lihat ya estimasi waktunya lagi. Nah, hari ini tadi kita akan tugas yang kita sampaikan untuk tata tertib yang apa aja sih yang bisa dibawa masuk dan apa yang tidak bisa dibawa masuk. Jadi untuk makan minum tas maupun handphone itu tidak boleh dibawa masuk kecuali botol untuk pelipatan, alat bantu untuk pelipatannya itu seperti botol atau meja lipat yang bisa meninggikan badan biar tidak jongkok. Sebenarnya nih untuk hari ini prosesnya registrasi dulu. Nah, untuk tiap orang yang mengikuti pelipat suara itu registrasi ulang. Itu dengan tujuan supaya dari peserta yang mengikuti pelipatan suara ini tidak ada sangkut pautnya terhadap anggota partai. Jadi untuk menghindari kecurangan. Baru pertama kali sih. Baru pertama kali. Tugas-tugasnya sebenarnya cuma melipat suara aja sih. Melipat suara itu kan tiap-tiap kotaknya kan berbeda-beda dengan untuk pemilihan presiden, DPR dan lain-lain. Saat ini kelengkapan logistik yang belum datang di gudang logistik KPU Kabupaten Banjar, yakni salinan formulir C, hasil pemungutan suara, dan sampul dokumen surat suara. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Proses penyortiran dan pelipatan kertas surat suara pemilu 2024 mulai dilaksanakan di gudang logistik Jalan Ahmad Yani kilometer 35 Kota Banjarbaru pada Kamis 4 Januari. Sebanyak 118 tenaga pelipat suara dipekerjakan KPU Banjar untuk memeriksa dan menyortir lebih dari 2 juta surat suara. Ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kerusakan sebelum dilakukan pelipatan. Dari pantauan di lapangan, nyatanya masih didapati petugas pelipat surat suara yang membawa botol minuman ke lokasi pelipatan. Padahal telah diberikan arahan agar tidak membawa alat makan dan minum ke ruang pelipatan. Sementara itu, kondisi gudang logistik masih didapati kebocoran di beberapa titik hingga dikhawatirkan akan merusak surat suara. Pagi tadi kita sudah screening, untuk sementara kita sudah
tidak ada lagi yang membawa makan minum, tapi kita cek lagi. Biasa kan orang-orang pasti menyelipkan di mana, kita kan tidak tahu. Kita tidak dapat, kita suruh keluar dulu untuk makan atau diletakkan di luar untuk makanan dan minum. Kalau tidak dapat ya kita keluarkan dulu kan. Sehingga kita beri peringatan sampai 3 kali peringatan terjadi orang tersebut baru kita keluarkan. Kita untuk mensedarkan takutnya kalau kita keluar untuk ke toilet sih kita izinkan. Tapi kalau tidak ada alasan apapun keluar kita izinkan karena kan ini barang yang sensitif. Jadi kita hanya memperbolehkan untuk masuk itu adalah botol sama alat alas yang lainnya, alat tulis, pulpen tidak boleh juga. Dicek dulu. Jadi dibuka dulu, dicek apakah ada yang bolong atau seperti tadi kita contohkan tadi kan ada yang buram, nanti ada tata tertibnya, nanti ada tuh kita kasih di papan itu yang mana kriteria surat suara. Hari pertama proses penyortiran dan pelipatan diawali dengan surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten Banjar Dapil 1 atau daerah pemilihan Martapura Kota. Penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu di KPU Kabupaten Banjar ini ditargetkan rampung dalam waktu 20 hari kerja. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, kinerja BPBD Kalsel dalam upaya penanggulangan dan mitigasi bencana diketahui meningkat positif. Hal itu terlihat dari indeks ketahanan bencana yang mengalami peningkatan dari 0,42 poin menjadi 0,46 poin. BPBD Kalsel menggelar konferensi pers capaian kinerja BPBD tahun 2023 di Aula BPBD setempat. Dalam kegiatan tersebut, diuraikan capaian BPBD Kalsel, di antaranya peningkatan indeks ketahanan bencana dari 0,42 menjadi 0,46, kemudian meraih penghargaan nasional bidang klaster logistik kebencanaan dari BNPB, sekaligus menjadi SKPD paling informatif di Kalsel. Menurut Kepala BPBD Kalsel, Surya Fadliansyah, fokus kerja BPBD adalah bagaimana membentuk masyarakat tangguh bencana. Untuk itu pihaknya melakukan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan melalui penyiapan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, relawan hingga masyarakat, koordinasi multipihak, membangun sistem peringatan dini, hingga membentuk kesiapan peralatan personil serta logistik. Ini alhamdulillah kita telah melewati beberapa kegiatan penanganan bencana, salah satunya Karhutla, dan sampai saat ini alhamdulillah kita bisa menangani dengan baik. Bahkan kita juga mendapatkan apresiasi terhadap semua penanganan bencana, termasuk penanganan logistiknya dari nasional, dari BNPB. Kita juga mendapatkan klaster terbaik, kemudian kerjasama terbaik antar daerah dalam penanganan logistik bantuan-bantuan yang kita tangani. Ini memang destana bencana ini memang disiapkan agar masyarakat itu memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan tentang penanggulangan bencana. Nah, tidak hanya menanggulangi pada saat terjadinya bencana, tapi sebelum pencegahannya mereka juga diberikan bekal bagaimana mencegah sehingga bencana itu dapat diminimalisasikan dampaknya. Selama tahun 2023, Kalsel mendapatkan bantuan total senilai 15 miliar rupiah dari BNPB dalam bentuk peralatan guna kesiapsiagaan penanggulangan bencana di daerah ini. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Dan sementara itu, pemirsa, guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, banjir, tanah longsor hingga angin puting beliung di puncak musim penghujan, BPBD Kalsel juga telah memasang 34 alat pengukur tinggi muka air dan alat sirine kebencanaan di berbagai lokasi rawan bencana. Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, khususnya banjir, BPBD Kalsel memaksimalkan fungsi peringatan dini bencana agar dampaknya di masyarakat bisa diminimalisir, yakni dengan memasang 34 alat pengukur tinggi muka air, beserta alat sirine kebencanaan, di berbagai lokasi rawan bencana banjir, serta 1 pos pantau bencana. Seluruh alat deteksi bencana banjir yang terpasang, sudah terkoneksi dengan internet, yakni di link kanal Ingat Si Anang, sehingga peringatan dini bencana juga dapat diketahui masyarakat. Kebanyakan alat tersebut terpasang di daerah hulu sungai, Kabupaten Banjar, dan Balangan. Itu memang mekanismenya memang kita memasangnya daerah yang memang dataran yang bisa terjangkau, misalnya daerah-daerah sungai, ya, aliran sungai,
kalau tidak salah di Balangan ada itu bila tengah sini ini kalau sistem airnya mulai naik dia akan menyentuh mungkin peralatan elektroniknya itu lalu memberikan peringatan baik melewati sinyal, melewati motorisasi juga juga bunyi, jadi dia akan bunyi. Nah itu menandakan kita siaga air akan naik, tapi berharap bahwa sebelum air naik betul itu sudah ada bunyi. Jadi jangan sampai banjir itu sudah terjadi baru tidak, tapi akan naik. Jadi berapa? Ada 34 ya, 34 tersebar dari beberapa kabupaten daerah rawan. Kabupaten Banjar juga ada. Paling banyak daerah mana, Pak? Kalau tidak salah di Pak Arya, hulu sungai itu, daerah sungai, daerah HST ya. Berdasarkan data BMKG, puncak musim hujan diprediksi terjadi pada bulan Desember 2023 dan Januari 2024 yang disertai petir, angin puting beliung, dan peningkatan permukaan air. Untuk itu, masyarakat yang ingin berwisata diingatkan untuk menghindari wilayah-wilayah yang berpotensi rawan bencana banjir, air pasang, cekungan, ataupun tanah longsor. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Kami akan segera kembali dengan beragam informasi lain. Di antaranya, Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berencana akan kaji ulang dana hibah provinsi.